Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama kulo Muhammad Fadil Reziar. NIM kulo 230 202 110 123 Pak nggih. Dan di sini kulo mau baca PPT tentang Al-Qur'an, Pak, Al-Qur'an dan hadis. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa, al-jamu wal domu atau mengumpulkan disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun surat-surat Abu Ubaidah. Yang kedua, al-tartil, membaca Al-Quran dengan melakukannya. Yang secara istilah, kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Jadi itu ibadah, Pak. Kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, membacanya adalah ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah itu adalah ibu dari semua ayat, dan diakhiri dengan Al-Annas, ditulis dalam lembaran-lembaran dan sampai pada kitab dengan jalan mutawatir. Redaksi kalam Allah pada definisi membedakan dengan kalam makhluk baik dari manusia maupun jin dan malaikat. Redaksi al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW berarti yang dimaksudkan bukan kitab-kitab samawi yang diturunkan pada nabi yang lain seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Redaksi al-majazu bermakna suatu bukti keistimewaan yang kekal yang Allah berikan untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Mukjizat merupakan suatu di luar kebiasaan yang Allah berikan pada nabinya sebagai bukti kebenaran atas dakwah yang dibawa oleh nabi tersebut. Yang dimaksud al-manqul ilaina bil tawatur yakni untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an dinukil sampai pada kita mulai dari Jibril. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian para sahabat sampai dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian dikodifikasi pada masa Utsman dalam satu mushaf dengan satu bahasa dan lahjah. Disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul kisah-kisah dan berita, janji dan ancaman, serta perintah dan larangan. Sebagaimana di dalamnya juga terkumpul ayat dan surat. Dijaga dalam hati, mengandung kebenaran mutlak, memberi syafaat bagi pencintanya, memudahkan untuk para penghafal dan pembacanya. Subhanallah. Menurut Al-Zarqi, Al-Quran memiliki 55 nama. Menurut Al-Fairuz-Zabadi, Al-Quran memiliki 100 nama. Menurut Sholih Al-Balihi, Al-Quran mempunyai 46 nama. Namun pada esensinya, nama Al-Quran yang masyhur itu ada 4. Alkitab, Al-Zikr, Al-Furqan, dan Al-Quran. Adapun nama-nama tersebut yang lain pada dasarnya itu merupakan sifat dari Al-Quran yang kemudian dijadikan nama untuk Al-Quran. Nama Al-Quran terdapat dalam 43 tempat seperti dalam surat An-Naml ayat 6, Al-Isra ayat 9, dan Al-Qasas ayat 85. Nama Alkitab terdapat dalam 319 tempat dengan bentuk kata yang berbeda. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 1, Al-An'am ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 2. Nama Al-Furqan terdapat dalam 60 ya Allah. Nama Al-Furqan terdapat dalam 6 tempat, di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 4 dan Al-Furqan ayat 1. Nama Al-Zikr terdapat dalam 268 tempat, di antaranya Al-Hijr ayat 9 dan Al-Imran ayat 58. Wahbah Zuhaili Usul Fikih Al-Islami membagi isi kandungan Al-Quran menjadi 1. Hukum akidah I'tiqadiyah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul serta hari akhir. Jadi ada di rukun iman ya. 6 ya Allah. B.
Hukum etika khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, apalagi mabuk, gak boleh. Hukum amaliyah atau amaliyah, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi dua. Yang ke satu muamalah ma'a Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lainnya. Yang kedua muamalah ma'an naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan sebagainya. Hukum Indonesia telah mati. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum dari seluruh pembagian hukum di atas. Menurut Hasbullah Talib, secara umum kandungan hukum Al-Quran ada 5 bagian, diantaranya yakni 1. Al-Ahkam Al-Iqtaqiyah Al-Iqtiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Dan 2. Al-Ahkam Al-Khuluqiyah. Yang ketiga Al-Ahkam Al-Khuluqiyah. Yang kedua itu suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga suatu hukum yang berkenaan dengan alam dan semesta. Dan yang keempat Al-Ahkam Al-Ibariyah, suatu hukum yang berkaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dapat diambil pelajarannya. Ibrah. Nomor 5. Al-Ahkam Al-Syariah Al-Amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Tidak boleh berbahasa kasar ya. Ulama membagi turunnya Al-Quran selama 2 fase. 1. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan serentak. Yang kedua turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kedua, sebelum turun pada Nabi, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia di Bait Al-Izzah. Maka dari situ ada surah yang dinamakan surah Lailatul Qadar. Apa sih Al-Qadar? Yang ketiga, lalu Al-Quran diturunkan pada Nabi 40 tahun melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 20 tahun. Al-Qurtubi atau 21 tahun Ibnu Abbas. Secara hadis disebut Asr al-Wahyi wa al-Takhim, masa wahyu dan pembentukan masa wahyu masih turun dan hadis masih datang dari Nabi. Tradisi periwayatan sudah ada sejak masa ini. Nabi berperan sebagai pemimpin teladan menyampaikan syariat. Kebenaran hadis langsung ditanyakan pada Nabi. Terdapat beberapa penyampaian cara hadis. 1. Melalui majelis ilmu. 2. Melalui sahabat tertentu. 3. Berkaitan dengan hal-hal sensitif. 4. Melalui ceramah di tempat terbuka. 5. Melalui perbuatan langsung diaksikan sahabat. Pada masa ini hadis masa Rasulullah. Pada masa ini hadis belum dikodifikasi. Pada Nabi tidak pernah memerintah sahabat untuk menulis hadis. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi melarang menulis hadis. Kodifikasi hadis tadwin. Di zaman sahabat belum ada kodifikasi resmi hadis. Di masa tabi'in, Islam semakin luas diikuti dengan persebaran ulama. Hafalan hadis tidak merata. Makkiyah Madaniyah, ya, turunnya Al-Quran melalui 2 fase. Fase sebelum Nabi hijrah saat beliau di Makkah. Fase ini berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ayat-ayat yang turun di fase ini disebut Makkiyah. Subhanallah. Fase setelah Nabi hijrah. Fase ini berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari.
Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut Madaniyah. Ya Allah. Surat-surat Madaniyah. Oke, sekian dari saya. Saya pamit mengundurkan diri atas nama Muhammad Fadil Reziar dan nomor NIM saya 2302 021 10 123. Saya pamit mengundurkan diri ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Umam. Ya, terima kasih untuk Pak Umam. Sekian tugas membaca PPT dari saya. Kini sudah selesai. Ngapuntene Pak, nek kula boten baca Arabe soalnya nggih asline kula saged Pak, tapi kepanjangan nggih. Waktunya mepet malih Pak. Niku nggih pun kula pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.